ini saya perkenalkan di LFD ini ada bergabung ada yang namanya Max Pro. Max Pro ini sudah saya tes sejak sudah lama sih sebenarnya, dan baru intens itu 1 tahun terakhir. Kita udah banyak melakukan simulasi harga dan segala macamnya, dan pada 2021 Max Pro ini sudah dihakikan dan sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sebagai catatan ciptaan yang kita klaim sebagai sistem atau indikator yang berbeda atau yang original custom istilahnya, yang kita buat untuk nanti bisa dipakai oleh teman-teman semua, dalam arti ya mungkin bisa oke lah untuk mendapatkan profit dan bisa mengerti, tahu berapa risk setiap hari yang perlu kita ketahui. Nah, filosofinya Max Pro itu adalah semua pasar, semua harga itu hanya berdasarkan pada candle. Dan setiap hari, setiap waktu yang kita lihat ini adalah cuma candle putih hitam dengan berbagai bentuk dan warna. Yang menjadi permasalahan adalah apakah yang akan terjadi apa yang akan terjadi dan akan terbentuk di kemudian hari. Dan itu kan yang tidak mungkin bisa dibaca oleh kita sebagai manusia, karena kita bukan sang pencipta gitu. Nah, jadi kita selama ini lebih ke arah yang kayak indikator. Semua trader pasti pakai indikator. Mana yang bagus bagi mereka, mana yang mereka yakini itu yang ya istilahnya apa yang dirasakan itu untuk ke depan itu mau jadi bear apa jadi bull itu agak masih kesulitan. Nah, tujuan kita adalah di sini bagaimana kita bisa memprediksi harga untuk terjadi 1 hari ke depan itu dengan melihat secara objektif. Objektif berarti kita bisa menghitung prediksi harganya. Bukan memastikan, karena tidak ada yang pasti di dunia forex, di dunia trading itu tidak ada yang pasti. Karena dengan porsi, dengan ketidakpastian itu, maka muncullah yang namanya resiko, muncullah namanya return, makanya disebut dengan risk to reward atau risk to return-nya tinggal dikasih berapa. Nah, yang berapanya ini pun setiap orang pasti akan berbeda-beda sesuai dengan sistem yang mereka pakai pada saat itu. Nah, maka dari itu kita akan mencoba memprediksi harga itu mau kemana sih untuk besoknya. Dilihat dari struktur harga pasar yang sudah terjadi atau dengan historical harga yang sudah terjadi untuk direfleksikan menjadi suatu estimasi harga yang bisa kita pakai untuk menentukan bahwa apakah candle ini akan menjadi bull atau menjadi bear. Nah, selanjutnya adalah komponen dari Max Pro ini sendiri, kita hanya memakai memakai batas ini hanya maksimal ini daily. Kalau kita pakai data daily, berarti di sini adalah berlaku untuk 1 hari. Yang mana harga maksimal itu hanya akan berada di U1 dan U2. U1 dan U2 ini adalah uptrend yang kita pakai sebagai target price-nya atau TP. Jadi angka-angka ini sudah muncul secara otomatis dengan bantuan software dari statistik yang bisa kita refleksikan sebagai harga. Nah, di sini ada yang namanya area buy dan sell. Area buy dan sell ini adalah sebagai area di mana buy ini adalah tempat di mana harga itu mempunyai kekuatan untuk naik. Jadi dia kekuatan
kekuatan untuk naik dari harga dari buy sampai ke U1 dan U2 maksimal. Apabila sell, harga itu akan bergerak dari harga bawah sell ini sampai dengan maksimal U2. Dengan melihat seperti ini, kita bisa tahu dari posisi start pagi open market di pasar Asia, kita akan tahu kemana harga itu akan bergerak gitu loh. Jadi dalam satu hari pun kita sudah tahu, oh maksimal kalau naik cuma segini, rata-rata hanya cuma segini. Kalau turun pun akan maksimal cuma segini gitu loh. Jadi kalau kita mau mengambil posisi, kita akan sudah tahu. Misalnya kita punya $100 dengan kita mau masuk dengan lot nomor 0,01 dari posisi entry maksimal ke sini sudah ketahuan kita tuh mau berapa untuk risknya. Mau TP di berapa kita tuh udah tahu. Gitu. Nah inilah nanti yang akan membantu kita dalam trading itu seperti apa posisi harganya. U1 dan U2 ini digunakan untuk memprediksi seberapa besar dan maksimal high itu akan terjadi. Itu artinya D1, D2 itu adalah sebagai patokan kita untuk memprediksi harga low itu dalam satu hari ini maksimal itu ada di berapa. Jadi kita akan tahu maksimal harga high dan low itu hanya akan ada berada di sini. Bisa terkadang dia tidak sampai dengan U1 itu dia udah balik membentuk high. Bisa juga dia terkadang dalam pasar yang normal dia itu cuma maksimal hanya berada di atas D1. Jadi kita taruh harga 2 di posisi ini adalah untuk menilai harga secara maksimal. U untuk maksimal high dan D untuk mencari maksimal low itu terbentuk akan harga di mana. Posisi open dan close pasti akan kembali berada di area-area ini kembali. Ketika inilah nanti yang akan membentuk candlestick apakah akan menjadi bear atau akan menjadi bull tergantung dari posisi opennya open itu start ada di mana. Jadi mungkin ini untuk penjelasan secara komponen supaya nanti kita bisa sharing ke belakangnya lagi. Nah, ini yang saya ambil dari kemarin. Posisi harga open itu tuh ada di antara buy dan sell. Artinya adalah di saat posisi open itu kita sudah bisa memprediksi pada saat open itu terjadi sideways. Sideways dalam arti harga tidak close di atas open atau di bawah sell. Yang kita cari nanti untuk entry adalah ketika dia open di antara buy dan sell, maka kita akan menunggu sampai harga itu keluar kemana. Nah ini di 3 jam di jam ketiga itu harga sudah close di harga buy-nya ini, maka dalam beberapa jam ke depan dia akan naik. Nah, naik ini dia adalah untuk mencari titik high. Seberapa jauh titik high ini akan terjadi dia maksimal cuma sampai 1764. Dan ternyata dia di sini juga tidak sampai di situ dan juga kembali lagi turun. Nah, posisi lagi di sini kan kita bisa take di sini ntar. Nah, itu ada beberapa variasi yang mungkin nanti ke belakangnya yang bisa kita sharingkan. Yang penting saat ini pahami dulu bentuk dan cara kerjanya. Nah, ketika beberapa jam kemudian dia kembali ke close sell, maka dia akan turun. Akan turun lagi, akan berarti posisi buy yang ada di sini udah selesai. Udah selesai sementara gitu. Nah, dia akan mencari titik low. Setelah harga itu pasti akan mencari titik high dan mencari titik low ya dalam waktu 24 jam kalau daily. Nah, dan dia malam turun, hampir mendekati D1, D2 dia langsung mantul. Nah, disinilah kita bisa pakai untuk yang spekulatif buy, bisa ambil posisi buy di sini. TP kalau ngambil sell dari sini, TP-nya di area-area sini. Dan kalau ingin mengambil posisi buy, berarti adalah spekulasinya adalah di area-area ini. Jika harga close di bawah D2, maka segera potong.
Dia kembali lagi di atas D1, kalau ingin melakukan spekulasi buy lagi bisa diambil dengan konfirmasi harga close di atas D1. Nah, ini adalah bentuk-bentuk contoh variasi-variasi harga yang mungkin nanti masih banyak banget variasi-variasi yang akan terjadi di pasar, karena pasar tidak bisa statis tapi dia selalu dinamis. Nah, terus rules-nya adalah kita yang pertama, yang kita garis-garis itu sudah kita ketahui di awal pagi, kita bisa melakukan yang pertama adalah identifikasi posisi open. Nah, posisi open itu ada 3. Yang pertama, apakah harga itu open di bawah di antara buy dan sell? Apakah harga itu open di atas buy? Yang artinya ketika harga open di atas buy itu adalah dia sangat kuat untuk naik di pasar Asia. Nah, yang ketiga, kita bisa yang tadi aku sebutkan, kita bisa berspekulasi di pucuk-pucuk, mencari pucuk-pucuk yang komandan selalu bilang ngambil selalu di pucuk. Entah kalau ada MTL atau yang saya juga agak kurang paham bahasa SND seperti itu. Mungkin komandan agak ngerti. Nah, bisa dipadukan dengan tadi kita sudah punya harga, patokan harga ekspektasi di pagi hari, bisa melihat secara total harga mau akan kemana. Nah, disitulah kita bisa mengambil posisi yang paling dekat risk-nya yang akan kita ambil. Nah, ini adalah salah satu contoh open posisi harga yang berada di atas buy. Jika harga sudah berada di atas buy, harga akan seperti ini. Kalau harga sudah open, ini nggak terlalu masuk sih. Aku tadi nyarinya nggak dapat yang memang agak open itu di atas harga buy. Nah, kalau kita ngambil posisi yang harganya itu di atas buy seperti ini sebagai contoh, maka harga tuh akan langsung kita pastikan bisa naik. 80% di pasar Asia harga akan naik dengan range untuk kocokan, range untuk membuat itu maksimal sampai harga sell. Dia cuma turun maksimal mentok di harga sell seperti ini, maka dia akan kembali lagi naik ke atas untuk mencapai TP-nya. Nah, cuma muter-muter kayak begini aja. Itu ketika harga kalau dia sudah bergerak di atas di atas open buy. Nah, ketika harga udah close di atas open buy, SL di mana? SL adalah ketika harga close di bawah posisi garis sell ini. Inilah level maksimal kita melakukan risk kita terhadap harga. Jadi setiap hari kita akan tahu, tidak setiap hari kita akan ada risk cuma 30 pip, risk cuma 40 pip. Itu kan berdasarkan diri masing-masing. Kalau kita kembalikan ke pasar, range ini akan selalu berubah. Dia tidak akan sama setiap harinya, tidak akan sama setiap hari berdasarkan algoritma harga yang sudah kita hitung secara keseluruhan. Nanti akan ada pembahasan untuk itu. Nah, jadi cara pakai seperti itu ya. Untuk jika udah harga sudah buy ada di sini, maka harga itu cuma akan cenderung seperti ini. Dan lama-lama dia akan naik sampai titik U. Kita udah tahu mau tinggal pasang TP aja di sini. Di area-area ini. Nah, setelah target tercapai, maka yang posisi high pada hari ini kemungkinan sudah tercapai. Nah, setelah itu apa? Pembentukan close di akhir hari. Nah, selanjutnya dia mau ngapain terserah, mau kotak-kotak udah. Selama dia tidak melebihi yang tertinggi pada saat ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah high pada hari ini. Karena ya kalaupun kita udah punya posisi buy kita udah pada close semua di sini. Nah, bagi yang suka ambil posisi reverse dalam arti ambil posisi sell, yang suka main di pucuk-pucuk, mungkin ini bisa jadi acuan untuk melakukan spekulatif sell namanya. Karena harga tidak akan mungkin langsung bisa turun dan naik secara cepat. Mungkin baru besoknya baru saja lanjut turun. Nah, ini untuk contoh open posisi harga di atas harga buy. Nah, yang kedua, open posisi harga di antara buy dan sell. Ini adalah sideways. Nah, dia akan membutuhkan waktu beberapa jam setelah open open harga di sesi Asia. Dia akan ngutak-kutik begini terus sampai salah satu harga ini kena.
bisa mepet, bisa enggak. Ya, kadang seperti itu. Ya, jadi pastikanlah dia tuh kalau crossnya berapa pip di atas garis garis sell, supaya bisa memastikan bahwa dia benar-benar close di atas harga, di atas garis harga. Nah, kayak ini kan sangat masih mepet banget nih. Kalau dalam arti kan kalau di close di tong pun masih beberapa pipnya masih kecil. Nah, kalau yang ini agak tegas. Dalam arti memang dia mau turun. Nah, ketika dia naik seperti ini kita gebuk pakai posisi sell. Nah, kalau dia udah turun berarti dia akan terkadang tuh akan retrace, terkadang dia langsung. Nah, itu yang kita antisipasi, mungkin bisa masuk dulu lot kecil, ketika naik gebuk agak lot double. Nah, setelah dia sampai di D2, ya udah, ini bawahnya adalah posisi sell-nya, posisi TP dari sell itu sendiri. Dan low pada hari itu sudah tercapai. Kita bisa pastikan bahwa low pada hari itu sudah tercapai. Untuk setelahnya tinggal pembentukan close. Nah, pembentukan close tinggal bolak-balik aja tuh harga di sini nih. Bisa naik turun, naik turun, naik turun, close di sini. Nah, jadilah candle bear, candle bull. Nah, itulah yang kita baru tahu besok baru tahu bull. Tapi kan kita bisa melihat proses itu dengan pendekatan harga. Jadi kita nggak ngawang-ngawang harga, kadang kayaknya ntar nih mau bull nih, antara mau bear nih, tapi tidak ada dasar untuk kita, itu ya sama aja bohong gitu. Jadi kita mengekspektasikan harga, paling tidak kita tahu posisi harga itu di berapa, range-nya berapa, itu kita harus tahu dulu gitu. Agar dia bisa kita katakan objektif, bukan subjektif. Nah ini adalah contoh ketika posisi open harga itu ada di bawah harga sell. Dari pagi kita udah bisa pastikan dia pasti akan turun. Cuma turun secara langsung atau turun secara main-main dulu. Gitu. Nah itu dia akan naik dulu. Kayak orang mengecoh. Dia tidak, kadang tadi saya bilang kalau posisi sell, close-nya SL adalah harga close di atas buy-nya yang warna biru. Karena kan ini tidak, cuma mepet. Baru dihantam lagi turun ke bawah. Gitu. Jadi memang area kalau ini udah posisi sell, area untuk swing dan kocokan itu maksimal cuma sampai sini. Kalau dia close di sini dia patah harga. Jadi tren yang tadinya kita sell udah nggak berlaku lagi, harus ambil posisi baru. Gitu. Nah, jadi dia udah nurutin nih harga tuh dia balik lagi baru mantul turun lagi ke bawah. Nah, inilah yang bisa membantu kita itu untuk lebih gampang memprediksi harga. Kalau kita punya sistem trading, kita bisa tandem dengan Max Pro ini, mau pakai sistem apapun dia akan masuk. Kalau dia adalah filter harga yang dipakai trader untuk melihat sistem-sistem yang sudah trader pakai selama ini itu efektif enggak gitu loh. Nah, itu bisa menjawab sedikit menjawab pertanyaan itu nantinya. Nah, input SKS kita memakainya ini ya, nanti setiap hari ini akan berubah. Dia tidak akan sama setiap hari karena dia adalah algoritma gitu loh. Bisa aja entah 131, 132. Nah, squareness ini adalah derajat ketidaksimetrisan harga. Nah, nanti akan lebih jelas lagi dalam bentuk video. Jadi setiap hari kita cuma tinggal input ini aja, tinggal input ini aja, harga sudah bisa menyesuaikan range-nya